Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita pada hari ini bersama-sama dengan rasa bahagia dan gembira memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Maulid atau Maulud. Ketiga kata tersebut berbeda sebutan, namun maksudnya sama saja. Perbedaan tersebut hanya karena perbedaan daripada kaidah ilmu nahwu. Kalau dibawa dengan isi masdar mimi, yaitu maulid, memperingati hari ulang tahun Nabi dilahirkan. Kalau dibawa dengan isi maf'ul, maulud, yakni memperingati diri Nabi dilahirkan langsung itu. Mulut apa? Isim makan. Ya kan, memulutan ya pemakanan tah. Karena di Barabai, Hulu Sungai Tengah ini mentradisi memulutan. Yang menjadi utama adalah pemakanannya. Setiap kampung mengundang bergiliran kampung, bergiliran rumah, intinya adalah makanan. Beda dengan di Banjarmasin, Jambu Burung, Alu-alu, Palehari dan sekitarnya, Wala Kapuas dan sekitarnya yang sering saya diundang di sana, intinya adalah ceramah agama. Makanannya tuh nomor 2 aja, seadanya. Ada yang nasi bungkusan aja. Yang penting ceramahnya itu mengundang guru-guru luar. Nah, supaya kita ngerti, karena kalau kita tidak diceramahi, mungkin kita sebagian kadang mengerti. Misalnya saja kita baca Maulid Berjanji. Kalau di Barabai, di desa-desa, di kampung-kampung itu dahulu yang mentradisi adalah membaca Berjanji. Saat hilang tuh baca aja. Kadada kisah Maulid Nabi. Saat hilang berapa lembar kadada kisah Maulid Nabi. Hanya mukaddimah pengarang, kata pengantar penyusun Berjanji. Masuk ke artikel kedua belum juga ada. Kacil sudah masuk ke artikel ketiga, keempat baru ada. Itu pun semuanya, maksudnya kebanyakan kita atau sebagian kita kadang mengerti bahasa Arab. Nah, itulah perlunya guru diundang untuk berceramah, menceramahi, menerangkan sekitar Maulid Nabi besar Muhammad SAW tersebut. Namun kita peringatan sekedar baca Berjanji aja, Diba aja, Habsyi aja, atau tabarokan aja, ambil barokah. Nah, lalu bagaimana pada masa Rasulullah? Kayak apa? Bagaimana cara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Maka karena ini jarang diterangkan, maka pada kesempatan ini saya sampaikan tentang awal mula, kapan mulainya, kapan apabila diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, supaya tahu
Nyaman tahu bid'ah adakah? Bapak dan saudara yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi dan juga hari wafat beliau. Bapak dan saudara-saudara, setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mulai penggantian khalifah Abu Bakar dan seterusnya, itu kondisi umat Islam ketika itu menyedihkan. Kita lihat saja peristiwa yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Terjadi lagi perang besar, perang hebat yang disebut perang Siffin. Siffin, sebuah lembah atau desa bernama Siffin di kota Irak. Karena ini demi kepentingan sejarah, supaya kita tahu kapan dimulainya Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu, maka kami ungkapkan, kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka pada tahun 37 Hijriah terjadilah perang besar antara sahabat Rasulullah bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu melawan Muawiyah, sehingga banyak para sahabat yang berguguran pada perang Siffin tersebut. Di pihak Ali bin Abi Thalib banyak yang gugur juga, berjumlah sekitar 25.000 orang yang gugur di perang Siffin. Di pihak Muawiyah lebih besar lagi yang gugur di perang Siffin, sampai berjumlah sekitar 45.000 orang. Coba bayangkan, ini bukan 1.000, bukan 10.000, 45.000 orang yang gugur, yang tewas di perang Siffin di pihak Muawiyah. 25.000 orang yang gugur di perang Siffin di pihak Ali bin Abi Thalib. 70 ribuan yang umat Islam yang jatuh, yang gugur, yang tewas di perang Siffin tersebut. Masya Allah, kondisi umat Islam benar-benar menyedihkan. Panjang lagi itu kalau saya ceritakan sejarah tahun ke tahun sampai pada perang Karbala, mati terbunuhnya cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Panjang sejarah kalau saya sebutkan. Kondisi umat Islam benar-benar menyedihkan ketika itu. Melihat situasi kondisi umat Islam yang sangat menyedihkan pada ketika itu, ada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Malikul Muzaffar. Beliau itu punya gagasan, punya inisiatif, punya pendapat, punya pandangan. Ujar Sidin, kalau begini kondisi umat Islam yang benar-benar menyedihkan, mengkhawatirkan, memprihatinkan, lebih baik saya usul saja, adakan saja peringatan Maulid Nabi. Nah, usul saja, bagaimana kalau diadakan peringatan Maulid Nabi? Maka diusullah oleh beliau, oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Malikul Muzaffar. Maka diterima di para sahabat-sahabat pada ketika itu. Diadakanlah kali pertama Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam bentuk
ceramah nang kaya ini. Kadada habsi, kadada adibai, kadada berjanji, asyrafa anam, burdah dan sebagainya belum ada. Hanya peringatan Maulid Nabi ketika itu pertama kali diadakan pada ketika itu dalam bentuk ceramah. Padahal bukan kada bisa syair-syair. Hebat orang-orang Arab, para bujangga-bujangga orang-orang Arab. Cuma tidak dikumandangkan. Hanya ceramah saja. Makanya ini acara inti. Umpulin Maulid Nabi, ceramahnya kan ada. Hawai sedikit. Amun kawa ini nang diutamakan. Kita banyak mengeluarkan dana hanya untuk makanan-makanan. Coba sisihkan barang sedikit. Panggil guru. Adakan ceramah, sebab ini inti peringatan Maulid untuk meningkatkan iman dan takwa, kembali mengikut sunnah Rasulullah SAW, menteladani sifat Rasulullah SAW, supaya kita mengerti perlu ada guru ceramah. Nah, begitu diadakan kali pertama, kondisi umat Islam membaik. Kenapa? Karena diterangkan kepada ketika itu tujuan apa Rasulullah SAW dilahirkan, tujuan apa baginda Rasulullah SAW diutuskan. Tujuan Nabi diutuskan bukan untuk kekuasaan, untuk jabatan dan sebagainya, bukan urusan dunia, harta dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan, dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Nah, maka itulah tujuan Nabi dilahirkan. Bukan untuk berebut kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Nah, setelah diceramahkan, disampaikan tujuan apa Nabi itu dilahirkan, maka pada sadarlah para sahabat-sahabat ketika itu. Sehingga alhamdulillah sekali peringatan Maulid diadakan, kondisi umat Islam pada ketika itu membaik, menjadi baik, bersatu kembali. Alhamdulillah. Nah, namun setelah itu tahun ke tahun berjalan, tahun ke tahun berlalu, ibarat peribahasa, kita mendaki sebuah gunung dari bawah hingga naik terus ke atas ke puncak, kemana lagi kita, melainkan kita harus balik turun ke bawah. Artinya apa? Setelah Rasulullah, setelah kondisi umat Islam sampai pada musim kejayaan dan keemasan, maka pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, kembali kondisi umat Islam menyeramkan, menyedihkan, sangat menyedihkan. Para ulama-ulama banyak dibunuh. Sayang waktunya, saya tidak bisa jebarkan kondisi yang memperhatikan. Pokoknya pada ketika itu hampir saja Islam itu hanya tinggal sebuah nama, hampir saja Islam itu hanya tinggal sebuah kenangan, karena umat pada ketika itu benar-benar menyedihkan. Maka disarankan lagi, perlu diadakan lagi peringatan Maulid pada masa pemerintahan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka begitu diusulkan, semua orang-orang pada kita itu umat Islam pada antusias, pada semua sama sepakat, setuju perlunya diadakan peringatan Maulid Rasulullah. Maka diadakanlah peringatan Maulid Rasulullah kali yang kedua, juga dalam bentuk ceramah. Ada Maulid dibahas dan semuanya. Begitu diadakan peringatan Maulid,
diceramahkan tujuan apa Nabi itu diutuskan, tujuan apa Nabi itu dilahirkan, adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada guru, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada teman, dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Alhamdulillah, begitu diterangkan atau diceramahkan, kondisi umat Islam kembali baik. Terus tahun ke tahun berjalan, terus lalu timbul ulama-ulama yang menyusun mengarang kisah Maulid Nabi SAW, syair-syair seperti ada Al-Barjanji, ada Al-Burdah, ada Asyraful Anam, ada Maulid Adibai. Nah, ingat kalau Adibai itu berundangan rame, ya bedratin, ya Rasulullah, segala macam, itu Adibai. Nah, sampai terus Maulid Habsyi seperti yang kita sekarang bawakan. Nah, cuma ingat, jangan lupa dalam peringatan itu ceramahnya. Sebab dengan ceramah itu kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita ini sudah kali yang keberapa mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW, sudah tak terhitung lagi. Entah kali yang keberapa ribu, tidak terhitung lagi. Lalu bagaimana kondisi umat Islam? Sebetulnya kalau kita amati kondisi umat Islam sekarang ini juga dalam kondisi menyedihkan. Mungkin kita belum melihat atau melihat, tetapi kita abaikan. Kita lihat di layar televisi, ada anak yang membunuh orang tuanya, ya kan? Membunuh ibunya, membunuh bapaknya, membunuh istrinya, membunuh anaknya membunuh orang tuanya, dan sebagainya dan sebagainya. Pelacuran, perzinahan, dan segala macam perbuatan dosa maksiat. Sebetulnya kondisi umat Islam sekarang ini menyeramkan juga, menyedihkan juga. Nah, inilah perlunya kita meningkatkan atau memperbanyak pengajian agama, ceramah agama. Karena itu dalam acara peringatan Maulid jangan sampai gak ada ceramahnya, supaya ada juga meningkatkan iman dan takwa. Karena akhlak kita sekarang ini sudah hampir hilang, terutama akhlak kepada Allah. Pelajaran tauhid sudah hampir dilupakan. Nah, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, kita sebagai seorang istri terhadap suami kayak apa. Nah, ujar Rasulullah, Allah bihukum binisaikum ahlul jannah. Hai para perempuan, hai para wanita, maukah aku tunjukkan, aku beri kabar, aku beritahu siapa perempuan ahlul jannah, perempuan ahli surga. Inggih ujar para perempuan, hendakkah tahu Rasulullah siapa perempuan yang ahli surga? Rasul menjelaskan, al-waludul, seorang istri yang banyak anaknya, penyayang dengan suaminya.
Nah, yang pon inggih. Itu dulu. Sekarang apa? Suaminya yang pon inggih. Suami yang begitu terhadap istrinya. Akhlak yang terbalik. Ya kan? Saya pernah dengar seorang suami begitu. Saya mendengar terhadap istri, pon inggih. Padahal yang seperti itu pantasnya istri terhadap suami. Tapi sekarang terbalik, suami yang kayak itu. Ini adab yang terbalik. Apalagi ajaran Islam tidak kenal lagi apa itu jihar. Kada tahu di jihar. Akhirnya kumpul terus bersama istri. Padahal tidak boleh kumpul karena gara-gara jihar. Paham jihar? Tahu jihar? Nah, banyak kada tahu ya kalau. Nah, baru kawin, berbulan madu, malam pertama yang tinggi, belai membelai. Payudaranya nih sama mama, sama punya mamaku. Punggungmu sama punggung mamaku. Itu jihar, tidak boleh kumpul dengan istrinya. Bagaimana suami deng ujar bininya, tak hindari yang berbau jihar. Bah, ngiyau laki abah, bah, ngiyau bini mak, hindari yang berbau jihar. Ini akhlak yang terbalik. Sayang waktunya pendek, sehingga saya tidak bisa panjang lebar karena hari ini ada pengajian lagi di masjid. Sampai sekian penyampaian saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.